Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Kali ini kita akan review kan CB Green Almond yang ke-11 ini. Permintaan dari Mas Wahyudi. Pak Dokter ini posisinya ada di Palembang ya. Ini basicnya itu Honda Tiger. CC-nya minta di-upgrade jadi 250 cc. Garang banget spek mesinnya ya. Pastinya pada penasaran detail spare partnya seperti apa dan habisnya berapa juta. Simak terus video kita sampai selesai. Langsung saja kita review kan detail spare partnya seperti apa. Ini basicnya Honda Tiger Evo tahun 2012 ya, permintaan dari Mas Wahyudi Udin ini. Jadi ini kita airbrush sesuai dengan permintaannya Mas Wahyudi, namanya ini ya. Kemudian strippingnya juga airbrush, di finishing dengan warna green almond sesuai yang diinginkan. Ini rangka depannya menggunakan rangka Mega Pro dan belakangnya itu menggunakan buntutan MJS. Jadilah unit seperti ini. Kita tata di bagian belakang ini untuk manisan-manisannya. Kemudian bagelnya ini menggunakan bagel stainless dan disetkan dengan manisan yang stainless seperti ini ya. Ini manisan stainlessnya ini seperti ini, jadi ini menggunakan las argon. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang dulu nih. Spakbor ini menggunakan spakbor press nganjuk yang new ya. Ini kita finishing dengan warna hitam. Nah, ini untuk dudukan lampu ini, stop lampnya ini menggunakan V80 original. Kita tata ulang, kita PNP kan dan kita finishing dengan warna chrome ya, untuk stop lamp pangkonnya ini. Kemudian tatakan ini menggunakan tatakan CNC, jadi menambah kesan lebih bagus ya di unit kita ya, lebih bersih karena ada ini. Beda kalau stop lamp ini cuma monke saja, ini enggak dikasih tatakan yang CNC ya. Nah, stop lampnya ini menggunakan monke, kemudian plat nomornya sesuai dengan plat nomor yang diminta suratnya. Plat W Sidoarjo, ini plat Jawa Timur, surat lengkap hidup, cuma telat pajak 1 kali kalau nggak salah kemarin ini. Dikasih nama Mas Uding di sini ya. Kemudian untuk lampu sennya, ini langsung kita kasih bracket CNC. Dudukan ratingnya ini, dudukan sennya ini lampu sen stainless dari merek Dai ini ya, yang model metris sekup ini nyalanya juga bagus, nanti kita akan sepilkan kelistrikannya. Jok ini menggunakan kulit NBTEC ya, kita tata ulang sesuai dengan unitnya. Jadi di sini pangkon akinya itu kita bikin slim ya, jadi nggak kelihatan. Aki kita taruh di dalam sini ya, nanti bisa kita intip dari sini nih untuk akinya. Nah, ini kulitnya NBTEC seperti ini, kita spilin ya, ini NBTEC nih, blur ya kameranya. Ini. Kemudian tangki menggunakan tangki Sultan, ini tangki Sultan kita finishing dengan warna green almond sesuai yang diinginkan sama Mas Wahyudi. Kemudian dikasih stripping airbrush dan ini dikasih nama sesuai dengan yang diminta ya si ownernya. Ini bisa teman-teman bebas request di kita ya, bisa mau nama perusahaannya bisa, mau nama istrinya juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah dulu ya, karena kita udah sering review dari depan, sekarang kita review dari belakang. Sok belakangnya ini menggunakan KTC yang merah hitam ya. Hitam merah karena merahnya sedikit ya. Dominan ke warna hitam. Ini original KTC Extreme. Kemudian ukurannya itu ukuran 32. Jadi kalau kita mau bagus, sekok belakangnya 32 dan dikasih yang original seperti ini, budgetnya juga agak lumayan. Kemudian postep belakang menggunakan postep model K45 finishing vapor. Ini produknya Dai. Untuk armnya itu kita menggunakan original KZ. Jadi ini kita tata ulang ya. Kita PNP kan ke PNPCB karena sekoknya juga menggunakan sekok ukuran 32. Ini mempengaruhi juga ya sekok belakang ini. Kalau kita pakai yang ukuran 31, maka
Arem ini kita juga harus PNP kan di ukuran 31 karena ini 32, jadi kita ukur di 32. Kemudian untuk tromol belakang itu menggunakan tromol Eric King. Original Eric King baru kita bubut, kemudian tutupnya itu kita chrome dan kita PNP kan dengan bushing yang CNC model seperti ini. Paha remnya ini menggunakan paha rem bajai dan disetkan juga dengan stick rem model CNC seperti ini. Ini produknya ada ini, stainless. Nah, kemudian ruji menggunakan ruji TDR ya, ruji TDR ini yang model chrome. Kemudian velgnya kita kasih velg TDR dengan ring 17 dan lebarnya itu yang belakang 185 depan 160. Nah, warnanya black, ring 17 ya teman-teman, banyak yang tanya nih kemarin ke kita. Dan bannya kita menggunakan swallow slash ukuran 90/80. Set depan belakang itu sama ya, 90/80. Wah, bisa kelihatan bagus kalau ukurannya sama. Tinggal velgnya aja yang kita bedain ya teman-teman, kalau mau bagus seperti ini. Kemudian jagang tengah itu menggunakan original Scorpio ya. Original Scorpio kita PNP kan di dalamnya sini ya. Itu kita kasih bushing yang anti oyak ayik, jadi dia nggak goyang ketika di jagang tengah ya. Ini karena kita posisi bikin kontennya ini jagang samping, jadi nggak kelihatan. Kemudian force step depan ini kita menggunakan force step model yang Ducati lipat. Jadi ini bisa dilipat ya, seperti biasanya kita bikin itu. Nah, tinggal diginikan. Kemudian untuk pedal rem belakang ini menggunakan original dari Kawasaki Blitz ya. Ini original, kita PNP kan ke CB ini, kita tata didudukannya sini, disetkan juga dengan stick remnya biar dia sesuai. Kemudian untuk kalter kita powder coating dengan motif hitam doff, tulisannya merah menyesuaikan dengan kombinasi warna unitnya ya. Untuk block up-nya ini dan rengkes itu mesinnya itu kita vapor blasting, tapi sebelum di vapor blasting ini di sunblast dulu ya. Kalau nggak di sunblast itu ini mudah ngelupas dan ini juga warnanya itu nggak bisa mengkilat seperti baru ini. Baut-baut ini kita kasih yang stainless semua, mulai dari pangkon mesin belakang, pangkon mesin depan, kemudian kalter, kemudian seperti ini baru stainless semua ya. Kita PNP-kan ke sini. Spek mesinnya itu udah 250 cc-an ya. Jadi ini udah ada plandesnya juga, block up-nya ini tiger juga kan. Kemudian kita kasih plandes karena kita menyesuaikan dengan ukuran seker di dalamnya ya. Setangnya juga itu kita ukur juga. Kemudian untuk knalpot, ini kan knalpotnya menggunakan DOS yang original, model bulat, universal ya. Ini bisa kita lepas di sini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ukuran lehernya. Ini ukuran lehernya itu 35 rata ya. Kalau spek mesin Tiger ke atas itu harus menggunakan paling enggak ya ukuran 35 ke atas. Karburatornya ini menggunakan karburator dari ukuran PE28 Keihin, ini yang biasa ya, karena biar nggak terlalu bengkak di budget, jadi ini kita kasih yang impor. Tapi ini enak di setting, mudah juga karbu ini. Kemudian kita lanjut ke pangkon mesin. Pangkon mesin ini juga PNP Tiger, kemudian kita finishing dengan warna chrome, dan klakson ini menggunakan helibar. Seperti apa nyalanya kita tes ya. Nah itu klaksonnya ya. Nanti kita akan sepilkan lampu-lampunya. Yang depan menggunakan sekok Ninja RR original, kita finishing warna chrome. Ini set dengan risernya Honda CB150R model kelelawar seperti ini. Kemudian lampu depan itu menggunakan lampu bilet AS Turbo. Ini menggunakan lampu bilet Pro 7 ya. Ini paling pamornya paling tinggi nih, Pro 7 ini. Ini bisa kita set dengan
RGB ya. Nanti kita spilin nih. Kita lanjut dulu deh. Batoknya itu menggunakan CD dan ring ini kita kasih yang stainless juga kanan kiri biar bisa presisi dan bagus, nggak berkarat. Kita kasih stainless. Kemudian kupingan ini juga menggunakan kupingan yang stainless dari produknya WP. Mata kucing sama ya, set WP. Ini kita kasih warna merah biar menyala, ketemu dengan konsep unitnya. Kalau kita kasih warna biru kan ya nggak sesuai ya. Kemudian master rem menggunakan Brembo yang impor, set dengan selang rem TDR ini ukuran 75 cm, motif karbon biar nggak terlalu kepanjangan. Kemudian kita setkan juga dengan dudukan CNC di bawahnya, di sekop. Ini fungsinya biar nggak lebih rapi ya kesannya ya. Kemudian remnya, master rem ini kita menggunakan master rem RCB yang warna hitam, set dengan bracket CNC. Kemudian baut-bautnya itu kita kasih yang stainless seperti ini. Ini piringan menggunakan ukuran 300, lubang 4 karena kita menggunakan tromol dari Yamaha. Tromol Yamaha kita kasih plendes di dalamnya supaya bisa bagus dan rata. Ini juga nggak ngerubah di sekopnya, tapi kita pakai piringan ini bisa dipasang ya. Kemudian velg udah kita jelasin ya, tadi pakai TDR, set depan belakang. Yang depan ini ukurannya 160. Kemudian kita lanjut ke atas ya. Di atas ini kontaknya kita pakai Honda yang kabel 4. Dan ini kita setkan dengan cincin yang stainless. Stangnya kita menggunakan stang die yang impor. Dan ini palang jumbo yang tipe low untuk stangnya. Gas kontan menggunakan model KSR seperti ini. Kita setkan juga ya dengan handfed model Daytona. Untuk yang kiri, holdernya menggunakan holder Fiction ini, original Fiction. Kita setkan juga dengan jalu yang model CNC stainless seperti ini. Spion juga menggunakan spion die yang tanduk seperti biasa kita pakai, model chrome. Nah, speedo ini enggak kita fungsikan ya, ini kita matikan karena natap dengan lampu biletnya yang ada di dalam sini. Kalau kita fungsikan, toh juga nantinya kita nggak bisa pasang bushing yang CNC seperti ini kalau kita nyalakan. Kecuali ini dipakai digital nih ya, ini dipakai digital, itu bisa kita taruh sensor di cakram depan untuk speedo kecepatannya. Langsung aja kita sepilin nih nyala motornya. Kita tes dulu lampunya, Bilight Pro 7 ini gimana nyalanya. Nah, ini ada RGB-nya, jadi warna ini bisa berubah-berubah, disetel di aplikasi, bisa ditentukan sendiri keinginannya mau dibikin warna apa. Mau dibikin warna-warni, bisa ganti-ganti begini juga bisa. Ini lampu kota ya, kemudian ini lampu dekatnya. Nah, lampu dekatnya seperti ini, kemudian ini lampu tembaknya. Ini lampu jauhnya. Tinggal pencet ini kalau untuk lampu tembaknya ya. Ini ada pendinginnya. Jadi dia kalau lampunya nyala, dia kipasnya itu juga ikut nyala ya. Karena panas banget nih lampu bilet ini kalau nggak ada pendinginnya. Kemudian lampu sen. Lampu sen dengan LED warna kuning ini juga bisa kita rubah, nyalanya itu bisa jadi biru. Ya, tinggal kita atur juga. Kemudian ini yang sebelah kiri nyala juga, belakang juga sebelah kiri nyala. Kemudian ini switch remnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tekan nyalanya ketap-ketap begini kalau mau ngerem. Tapi kalau lampu kotanya kita nyalain, dia nyala terus. Kalau direm baru dia ketap-ketap. Oke, langsung kita tes nyalanya ini. Gimana sih? Langsung kita starter. Seperti ini teman-teman ya.
Ini knalpotnya. Karena mesinnya itu udah up ya, suaranya jadi begini, garang banget. Kita pindah dulu kameranya ya di tangan kiri ya, biar bisa ngegasnya itu maksimal. Kita tes. Ngeri kawan ya suaranya ya. Ini kalau di jalan enak banget ini. Oke, cukup ya. Kita matikan dulu ya suara mesinnya ya. Kita matikan dulu. Ya, langsung tadi udah kita jelasin detailnya ya. Oh, yang sebelah kiri belum tadi. Ada gear setnya itu kita menggunakan gear set yang triple S untuk yang belakang dengan ukuran 38. Ini ya, 38 untuk yang belakang ini, kemudian yang depan kita kasih ukuran 14. Nah, tinggal nanti disesuaikan aja kemauannya seperti apa. Jadi kalau mau rutenya itu panjang-panjang, nggak ada tanjakan di sana, ya kita pakai yang ukuran lebih kecil. Kita sebelah kiri ya. Nah, kemudian untuk baut-baut stainless ini juga kita kasih yang model seperti ini. Ini kelihatan banget mencolok kalau dikombinasikan dengan mesinnya bersih, kemudian kalternya di powder coating, itu bisa kelihatan bagus. Untuk kerannya juga pakai keran Tiger. Jadi teman-teman bisa saksikan di sini kalau bensin itu nggak turun dari tangki, di sini kelihatan ini kosong. Ini bisa kita setel ke sini untuk mematikan kerannya, biar bensin itu alirannya nggak ngalir dari tangki ke bawah ya. Untuk nyalain tinggal diputar aja ke sini. Oke, udah kita jelasin ya semuanya, sekarang tinggal harganya. Tadi udah kita jelasin semuanya, detail spare partnya apa saja yang terpasang di unit ini, dan sekarang giliran harganya kita akan sepilkan ke teman-teman semua ya. Jadi Mas Wahyudi ini include bahan full dari kita, itu mulai dari mesin, surat, dan lain-lain semuanya ya, itu dari kita. Jadi Mas Wahyudi ini tinggal terima beres saja, tinggal gas saja di tempatnya sana ya. Total biayanya itu menghabiskan sekitar 40 juta ke atas ini ya. Ini kelasnya 40 juta ke atas karena skok depannya itu menggunakan original, skok belakangnya juga, dan mesinnya itu minta di-upgrade. Jadilah unit seperti ini dan habisnya sekitar segitu. Jadi teman-teman kalau mau bagus, itu rekom dari kita, itu harganya ya. Karena kita cuma bantu estimasikan aja biayanya, bukan karena kita patok harga, bukan. Tapi kita bantu kalau mau unit jadi bagus dan kualitasnya itu memang benar-benar oke, seperti yang di samping kita ini, skok depan menggunakan original, belakang juga original, lampu bilet, spek mesin udah enak, itu memang di atas 40 juta. Dengan detail spare part yang seperti itu tadi ya, ini kan juga lumayan banyak nih spare partnya yang terpasang ini, dan itu baru semua. Jadi kalau mintanya itu spek mesinnya itu di upgrade, itu juga ada biayanya sendiri. Jadi di kita itu cuma bantu mengestimasikan saja, nanti tim kita yang bekerja. Nanti teman-teman tinggal sampaikan saja maunya seperti apa, kita akan bantu sesuaikan. Kita akan konsepkan di awal ya, sebelum kita kirim itu kalau teman-teman mau masuk order di kita akan jelasin dulu nih. Prosesnya kita jelasin terlebih dahulu, bagaimana permintaannya, speknya gimana, konsepnya mau bagaimana, kita akan bantu. Jadi di awal itu kita buatin invoice, estimasi biaya, dan rincian spare partnya. Nanti kalau memang oke, baru kita eksekusi ya. Tapi untuk mengirimkan atau kita buatin invoice atau rincian detailnya itu juga harus ada transaksi dulu dengan kita ya. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba buatin invoice dengan rincian detail part seperti itu kalau nggak ada transaksi sama kita. Jadi DP masuk, kita buatin invoice-nya, kita rincikan, kita konsepkan, kita kirimkan ke si customer atau si ownernya ACC, baru kita eksekusi, siapin bahannya, dan progres.
Jadi nggak perlu khawatir lagi di Tumbas Motor itu, insya Allah amanah. Tim kita juga udah ada satu persatu yang ngerjain sendiri-sendiri, jadi nggak usah khawatir. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan antriannya saja. Jadi nggak bisa kalau Mas ini kok punya saya belum atau gimana, kapan selesainya. Nah itu kita bisa bantu estimasikan waktunya ya. Kalau mau masuk di normalnya antrian pengerjaannya itu estimasi 2 bulan. Tapi kalau masuk sekarang itu bisa jadi 3 bulan. Itu pun juga menyesuaikan dengan permintaan. Kalau memang ada permintaan chrome nih, kalau ada permintaan chrome itu pastinya akan sedikit agak lama. Karena prosesnya itu kita harus ngerakit dulu, kita PNP kan kita tata, posisi belum di finishing. Tapi kalau nanti udah di finishing, udah selesai, baru kita lepas lagi, kita finishing seperti chrome, mau di repaint atau di cat, atau di powder coating, kaki-kakinya tinggal disesuaikan saja. Jadi enggak usah takut, di Tumbas Motor itu kita profesional ya. Jadi sampaikan saja maunya seperti apa. Oke, terima kasih yang udah setia nonton channel YouTube-nya Tumbas Motor. Jangan lupa bantu like and subscribe, dan terima kasih udah simak video kita dari awal hingga selesai. Pantengin terus video-video reviewnya Tumbas Motor karena masih banyak lagi yang akan kita review satu persatu unit ini. Di bulan ini tuh ada sekitar 20 unitan ya yang kita progres dan akan kita reviewkan satu persatu. Oke, sehat selalu dan salam otomotif Tumbas Motor.